ya, dari bermacam-macam suku, ras, ya, agama, ya, kita berkumpul di sana menjadi saudara sehingga kita bisa mengetahui ragam budaya yang ada di Indonesia, dan nantinya kita kan tugasnya juga kan akan siap ditempatkan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspiratif. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspiratif. Langsung saja kita sambut Bapak Kompol Chandra Kirana, SH, SIK, MSI, CPHR, Kasubbagdia Pers Polda Sumsel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Bapak juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Ya, halo, selamat pagi Sobat Jubel Inspiratif. Ya, hari ini kami datang dari Polda Sumsel ke podcast sedikit memberikan informasi terkait dengan seputaran penerimaan Polri tentunya. Baik, bagaimana nih Pak kesan Bapak saat berkunjung ke SMA Plus Negeri 17 Palembang? Ya, tadi pagi kita hadir di sini yang mana kita memberikan sosialisasi ya kepada kelas 12 di lantai 3 ya, cukup antusias sekali memang. Yang mana rata-rata adik-adik dari SMA 17 ini banyak ingin daftar menjadi akpol ya. Sama juga ada juga tadi yang bertanya untuk kalau kami kuliah Pak, kemudian pengen daftar polisi itu lewat mana seperti itu. Jadi ada ingin juga mungkin menjadi anggota Polri dari sumber sarjana. Baik nih Pak, tujuan dari sosialisasi tersebut mungkin apa nih Pak? Untuk tujuan dari sosialisasi kita ini ya, kita hadir. Yang pertama kita ingin mencari animo sebanyak-banyaknya ya, agar siswa-siswa yang nantinya terpilih menjadi anggota Polri itu benar-benar tersaring dari segala penjuru, baik dari kota, dari pedesaan, perkampungan. Memang dia baik, tersampai informasinya kita ini bisa dipahami dan benar-benar dilaksanakan seluruh aktivitas dari tahapan-tahapan seleksinya, sehingga kita punya banyak personil-personil polisi yang nantinya dapat memberikan kontribusi kepada negara. Oke, baik nih Pak. Jadi informasi ini tuh supaya seluruh wilayah Indonesia, cakupan wilayah Indonesia itu bisa mengetahui informasi mengenai penerimaan Polri. Baik nih Sobat Jubel, ini kan berkaitan dengan penerimaan Polri atau juga penerimaan mahasiswa baru di Akademi Kepolisian. Mungkin Bapak bisa jelasin nih mengenai Akademi Kepolisian itu seperti apa Pak? Karena kan yang kami ketahui itu merupakan salah satu sekolah kedinasan yang ada di negara Republik Indonesia. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Pak? Ya, Akademi Kepolisian atau Akpol yang mana pendidikannya itu di Semarang ya. Pendidikannya selama 4 tahun. Ini merupakan memang sekolah kedinasan, benar yang ketahui itu adalah sekolah kedinasan yang mana pendidikan yang diawali dari penerimaan mulai dari SMA. Nanti setelah lulus dia menjadi pangkat Ibda. Pendidikan ini adalah pendidikan yang untuk diarahkan kepada jalur pimpinan-pimpinan Polri nantinya. Ya, jadi seperti halnya di kepolisian ini kita ada 3 kepangkatan, yaitu dari perwira, kemudian bintara maupun tamtama. Ya, kalau Akpol ini nanti dia lulusan SMA langsung jadi perwira. Namun ada juga jalur perwira itu dari dia bintara sama. Ya, cuman yang dari kepolisian yang ingin jadi perwira ini hanya 2 jalurnya. Yang pertama yaitu
jalur Akpol, yang kedua itu jalur sumber sekolah inspektur sumber sarjana, yaitu SIPSS tadi. Ya, SPSS ini sama, dia akan diterima dari umum menjadi anggota polisi, tapi dari sumber sarjana. Sementara Akpol ini diterima menjadi anggota polisi berpangkat perwira, tapi diterima dari sumber SMA. Baik Pak, tadi sempat dijelasin mengenai pangkat IPDA yang akan diterima oleh mahasiswa baru nantinya. Mungkin bisa dijelasin juga nih Pak lebih lanjut kepada Sobat Jubal. Yang lulusan sarjana ya? Yang pangkat IPDA tadi Pak. Jadi gini, kita dari SMA, lulus SMA seperti saya ya, saya contohkan seperti diri saya ini lulusan 2005 ya, kemudian mendaftarkan Akpol dari jalur SMA, saya gagal ya di tahun pertama di tahun 2005, kemudian di tahun 2006 saya mendaftar lagi ya, tentunya masih menggunakan raport SMA atau nilai dari UN dulu ya. Kemudian menjadi polisi itu pendidikan selama 4 tahun, kemudian kita keluar langsung berpangkat IPDA. Oke. IPDA itu golongannya sudah golongan 3 ya. Golongan 3 kalau di PNS. Sudah perwira dengan pangkat IPDA, Inspektur Polisi 2. Oke. IPDA itu panjangannya. Jadi udah menjabat sebagai kanit di wilayah, sebagai Kapolsek bisa di wilayah. Jadi langsung menjadi komandan atau pimpinan di institusi kepolisian, tapi pimpinan dari dasar, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ini kan waktu lama sekolahnya itu 4 tahun. Itu apakah asrama atau boarding school atau bagaimana Pak? Pendidikan di Akpol itu pendidikan itu di Semarang ya, selama 4 tahun, yang mana dari ujung kaki dan ujung rambut itu semua dibiayai oleh negara. Oke. Ya, itu tidak ada orang tua yang menyupport lagi, tidak. Jadi semenjak kita sudah masuk diterima menjadi anggota kepolisian melalui jalur Akpol tadi, semua pemerintah sudah memberikan biayanya kepada kita, baik dari segala macam, baik alat kamar mandi, tempat tidur, baju, ya, pakaian dalam, alat mandi, alat makeup mungkin bagi yang wanita ya, semua itu sudah ditanggung oleh negara. Negara yang menanggung semua. Termasuk ada juga uang sakunya nanti yang akan diberikan. Dan kita melaksanakan pendidikan sana selama 4 tahun itu tentunya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 gitu. Seperti itulah Akpol. Baik Pak, sebelum masuk ke Akpol, sebelum jadi mahasiswa Akpol kan tentu kami akan melewati dulu nih masa seleksi dan yang lain-lainnya. Mungkin apa saja nih Pak syarat-syarat agar kami bisa masuk ke Akademi Kepolisian? Oh ya, ini saya bacakan ya. Persyaratan umum penerimaan Polri sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2002 maksud kami, maaf. Yang pertama adalah warga negara Indonesia ya, tentunya bukan warga negara Australia ya. Pria atau wanita, kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang jelas sehat rohani, jasmani dan rohaninya. Untuk tinggi pria itu 165. Oke, 165. Ya, untuk tinggi wanita itu 163. Ya. Tentunya tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan diterangkan dengan surat SKCK. Itu juga berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela ya. Kemudian untuk nilai raport baik dari IPA dan IPS tadi itu 70,00 ya. Jadi dia ingin mendaftar ini di tahun sekarang, namun kan belum lulus ya. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dari semester 1 sampai semester 5, nanti nilai rata-ratanya harus 70,00. Dia baru bisa mendaftar menjadi anggota kepolisian. Kalau misalnya Akpol itu 70,00, kalau Bintara itu kalau nggak salah saya 65,00, seperti itu. Baik Pak, kenapa nilai rapot yang untuk Akpol dan Bintara itu berbeda Pak? Dari segi pendidikannya juga. Oke. Nah, pendidikan Akpol ini kan pendidikan menjadi seorang pimpinan. Ya. Pendidikan Bintara ini dia
bukan menjadi seorang pimpinan, nanti dia yang akan digunakan oleh pimpinannya dalam bekerja. Oke, iya, iya. Jadi hanya segi kepangkatan saja, kepangkatan yang berbeda. Dan pendidikan akpol kan lebih lama ya, 4 tahun. Sementara bintara ini 7 bulan pendidikannya. Nah, dia lebih cepat, lebih instan, tapi lulusnya menjadi berpangkat bribda kalau yang bintara tadi. Kalau yang akpol berpangkat ibda. Baik Pak, untuk kami yang masih kelas 11 dan juga mungkin Sobat Jubel yang sudah kelas 12 kan kami masih menggunakan kurikulum yang masih ada jurusan IPA dan IPS. Bagaimana nih Pak kesempatan untuk kami yang jurusan IPA maupun IPS untuk mendaftar ke Akpol? Untuk Sobat Jubel ya, jadi tidak ditentukan dia jurusan IPA atau IPS ya. Tidak dibedakan, semuanya bisa mendaftar, punya kesempatan semuanya. Ya, yang madrasah aliyah, SMA, pendidikan muadalah, diniyah ya, semua pondok pesantren juga akan kita terima ya. Asalkan persyaratannya tadi 70,00 itu adalah syarat rata-rata rapotnya. Kemudian tinggi badannya jangan sampai kurang dari 165 bagi yang pria dan 163 bagi yang wanita. Itu syarat awal untuk bisa mendaftar. Tentunya pada saat mendaftarkan nanti kan kita akan diberikan form ya, untuk harus kita bawa, kita isi dan kita siapkan seperti surat persetujuan orang tua wali ya. Kemudian kita siap ditempatkan di mana saja ya, benar ya, itu mungkin rikmin. Tapi untuk syarat dasarnya yang tadi itu sehat jasmani dan rohani, kemudian tingginya sampai, kemudian nilai rapotnya juga memenuhi. Baik nih Pak, jadi untuk Sobat Jubel yang IPA maupun IPS jadi sama-sama berkesempatan nih untuk bergabung ke Akpol asalkan memenuhi persyaratannya. Baik Pak, untuk tahapan seleksinya apa saja yang akan kami lalui nantinya saat mendaftar ke Akpol? Tentunya timeline atau tahapan seleksi nanti itu ada beberapa yang harus kita sampaikan juga kepada Sobat Jubel ya. Ada 13 item itu ya kan. Mungkin saya akan bacakan aja dan saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi adik sobat-sobat Jubel nanti apabila ingin mendaftarkan kepada menjadi anggota Polri itu bergabung menjadi Bayangkara Sejati, Sobat Jubel itu bisa mendaftar sekarang ini lewat website itu di www.penerimaan.polri.go.id. Jadi gampang menjadi anggota Polri itu, daftar online aja sudah bisa ya. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi ke Polres terdekat. Contoh apabila kita dari Kabupaten Banyuasin ya, atau dari Kabupaten Muba misalnya, kita melakukan verifikasi setelah kita mendaftar online itu ke Polres tempat yang ada di sana. Jadi tidak harus datang ke Palembang atau ke Polda yang ada di Palembang ya. Jadi verifikasi itu ada di Pabanrim di Polres setempat. Kemudian tahapan kedua nanti setelah kita sudah daftar akan dilakukan tahapan fakta integritas atau pengambilan sumpah baik panitia, peserta maupun orang tua. Pengambilan sumpah fakta integritas ini perlu dilakukan karena agar sama-sama kegiatan berlangsung ini secara transparan. Benar. Karena Polri ini kan sudah menerapkan prinsip betah ya, bersih, transparan, akuntabel dan humanis ya. Tidak ada lagi yang masuk Polri itu menggunakan atau membayar sejumlah uang untuk masuk anggota Polri, tidak bisa lagi karena semua kegiatan ini sudah diawasi baik dari pengawas eksternal seperti LSM ya, kita bekerja sama LSM juga, internal juga ada baik dari Bitpropam, Himpunan Psikologi, ID ya dan lain-lain sebagainya ya. Dan sumpah orang tua dan peserta juga. Jadi orang tua tidak ada yang mendekati panitia ada yang berlaku curang gitu ya Pak. Berlaku curang, baik juga orang tua juga seperti itu. Begitu juga panitia ya. Nah, itu lakukan fakta integritas. Kemudian pemeriksaan administrasi awal. Pemeriksaan administrasi awal tadi itulah tadi surat-surat yang harus kita lengkapi akan diperiksa di administrasi awal. Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 1. Kegiatan tahapan pemeriksaan Rikes 1 ini adalah kesehatan Rikes bagian luar. Contoh kita akan dilihat fisik kita ya. Kemudian hal-hal yang bersifat fisik itu akan dicek pada saat pemeriksaan Rikes 1. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan psikologi.
Ya, tahap psikologi ini adalah tes kemampuan psikologi ya. Nanti kita menggunakan metode CAT ya, menggunakan komputer. Jadi soal nanti akan ditampilkan di komputer tersebut, kita akan menjawab dalam waktu yang sudah disiapkan di sana. Kemudian lanjut ke tahapan uji kesamaptaan jasmani dan antropometri. Jasmani ini sama, sobat-sobat. Jadi jasmani ini akan dicek lari ya, dalam waktu 12 menit kita dapat berapa kali putaran lapangan. Biasanya lapangan itu putarannya 400 meter ya. Itu bagusnya dapat berapa putaran ya Pak dalam 12 menit? Semakin banyak semakin baik. Ya. Kalau pengalaman kita panitia kemarin Akpol di tahun lalu itu ada yang larinya 8 100 meter ya, 8 100 meter ada yang lari 8, tapi ada juga yang larinya itu 6. Tentunya nilainya akan berbeda. Benar. Ya. Kemudian ada pull up ya. Untuk pull up itu nilai tertinggi itu 18 ya. 18 ya. 17 atau 18? 18. Kemudian push up ya, nilai 100 itu 50. Kemudian sit up, kemudian renang ya. Kemudian start run angka 8. Kemudian antropometri ini juga, tahap antropometri ini tahapan kita melihat bagaimana tubuh seseorang itu simetris. Ya. Kita akan lihat dengan tubuh itu ada yang miring. Mungkin bagi kita ngelihatnya lurus gitu ya. Itu bagaimana Pak ngelihatnya itu? Kita akan berdiri di dalam kotak yang sudah dibentuk simetris ya. Nanti di situ akan kelihatan memang tubuh kita tuh ada yang miring atau dia bungkuk ya, atau dia tegak atau dia miring ke kanan ke kiri, itu akan kelihatan. Kemudian cara berjalan juga akan kelihatan di sana. Kemudian uji akademik ya, uji akademik ini di sana kita akan dites juga wawasan kebangsaan, kemudian pengetahuan umum ya, kemudian matematika serta bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia akan dites juga di sana. Kemudian Rikes 2 itu tahapannya adalah pemeriksaan darah ataupun Rikes dalam ya, kita memeriksa bahwasanya kondisi calon peserta ini sehat melalui darahnya dan tentunya menggunakan alat lab ya. Ronsen itu juga dilaksanakan ya. Kemudian lanjut kepada PMK, itu penelusuran mental kepribadian. Ini untuk mengetahui bahwasanya calon peserta itu benar-benar warga negara Indonesia yang tidak radikal ya. Kemudian tidak menjurus ke LGBT ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian laki-laki ya, benar-benar laki-laki sejati ya. Tidak ada yang setengah mateng gitu ya. Nah, itu akan kelihatan. Kemudian apabila juga peserta ini dia terlalu hidup hedon gitu juga tidak bisa ya. Dia akan di cross check seluruhnya data-data dari peserta tersebut. Kemudian ada pemeriksaan Rikmin akhir. Kemudian nanti akan ada tahapan supervisi Mabes Polri, yaitu yang mana tim akan datang akan mengecek kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia dari Polda. Kemudian akan dicek kembali kesehatannya. Dan kembali yang terakhir adalah sidang terbuka kelulusan akhir ya. Jadi cukup banyak tahapan, ada 13 tahapan ya. Yang mana memang dilaksanakan dalam beberapa bulan ya. Sambil menunggu anak ini lulus. Nah, makanya tadi daftarnya raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Pada saat dia sudah ingin masuk pendidikan, tentunya kan dia sudah harus lulus. Makanya sambil menunggu lulus itu tahapannya dilaksanakan. Baik nih Pak, untuk tahapan yang pertama itu biasanya dibukanya pada bulan berapa ya Pak? Untuk pendaftaran online itu kita belum dapat informasi. Yang kita baru perkirakan itu seperti tahun lalu itu biasanya itu di awal bulan 4 pembukaannya. Rekrutmen terpadu Akpol, Bintara dan Tamtama menjadi satu ya. Namun pembukaannya biasa di awal bulan 4, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi nih Sobat Jubel.
Baik Pak, untuk kami yang masih kelas 11 ataupun yang kelas 12 atau yang kelas 10 nih yang masih punya waktu yang cukup panjang nih untuk mempersiapkan diri. Mungkin apa saja nih Pak, hal-hal yang bisa kami persiapkan sejak awal agar nantinya saat mendaftar ke Akpol itu kami sudah mempunyai persiapan yang cukup matang Pak. Baik. Jadi sobat-sobat Jubel yang ingin mendaftarkan diri nanti menjadi anggota Polri tentunya harus ada persiapan. Berlatih ya, belajar, kemudian sambil berdoa. Untuk kegiatan akademik, psikologi ini bisa kita dapat dari buku ya. Buku di Gramedia itu ada. Buku Bappenas ada dijual juga. Kemudian juga ada juga pelatihan-pelatihan atau bimbel-bimbel yang ada di Kota Palembang, itu bisa diikuti. Ada pelatihan TPA, memang ada pelatihan juga yaitu psikologi, itu dari segi CAT-nya. Kemudian untuk tahapan jasmani juga kita juga sering berlatih juga. Tentunya kan kita sudah tahu nilai-nilai 100 ini kegiatannya apa yang harus kita lakukan, sehingga ya kita harus, kalau namanya jasmani ini harus jam terbang. Jadi Banyak latihan banyak gitu. latihan sehingga fisik kita akan bertambah. Dan kita akan mendapatkan clue di sana. Contoh, kita berlari. Bagaimana kita bisa berlari itu jangan terlalu capek. Intinya dari pembuangan mengambil nafas itu kan, kemudian dibuang lewat mulut, mungkin itu tidak terlalu capek. Tapi kalau kita melaksanakan menghirup nafas kemudian mengeluarkan lewat hidung saja, mungkin itu lebih capek ya, seperti itu maksudnya. Itu pasti ada clue-cluenya. Banyak juga sih di sini di Kota Palembang ini sudah melaksanakan benar-benar tes bagaimana jasmani yang baik, itu sudah ada. Jadi semuanya ada, asalkan sobat-sobat Jubel benar-benar mau mencari tahu, kemudian mempersiapkan diri secara matang. Jangan menunggu harus tes yang kedua. Kalau bisa tes yang pertama, menjadikan yang terbaik bagi sobat-sobat Jubel semua. Untuk kesehatan juga sama, kesehatan juga tentunya jauh-jauh hari adik-adik juga harus datang langsung ke rumah sakit. Ya, periksa dulu nih Pak. Diperiksa dulu kesehatannya, baik kesehatan satu maupun secara lab. Lab kan banyak juga lab ya, ada Prodia, Kimia Farma, itu bisa dicek semua. Karena itu semua nanti akan dicek sama dengan yang dilakukan panitia dari penerimaan Polri. Itulah. Baik Pak, berarti literasi tentang kepolrian dan juga latihan fisik itu benar-benar diperlukan banget ya Pak. Ya. Baik, Bapak ini kan alumni dari Akademi Kepolisian. Mungkin bagaimana nih kesan Bapak selama menempuh pendidikan di Akpol? Kesan pesan saya selama saya masuk di Akademi Kepolisian ya di tahun 2006. Ya, yang pertama saya sangat bangga karena memang kita terpilih dari orang banyak. Iya, dari banyak banget nih. Iya, dari sekian ratus orang yang terpilih hanya 5 orang. Itu kan kita melawan sekian puluh ya orang. Yang pertama kita bangga akan kemampuan kita. Yang kedua kita membanggakan nama orang tua kita. Ya. Kita menjadi kebanggaan keluarga yang pertama. Terus yang kedua juga dengan kita mengabdikan diri di kepolisian ini, tentunya kita sudah ada pekerjaan ya, sudah ada pekerjaan yang pasti, yang mana sekolah kedinasan ini kan yang langsung mendapatkan gaji ya, dapat pekerjaan. sehingga kita tidak membebankan orang tua lagi ya untuk berpikir terhadap kita menentukan masa depan kita sendiri. Itu di dalam pendidikan Akpol ya sangat asik ya, kita bertemu sama teman-teman dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya, dari bermacam-macam suku, ras, ya, agama ya. Kita berkumpul di sana menjadi saudara sehingga kita bisa mengetahui ragam budaya yang ada di Indonesia, dan nantinya kita kan tugasnya juga kan akan siap ditempatkan di mana saja, sehingga ya kita punya saudara yang banyak, kita mendapatkan hal yang baru yang nggak pernah kita dapat di tempat kita. Wow, berarti Pak menempuh pendidikan di Akpol ini sangat menyenangkan banget nih ya Pak, bisa menambah keluarga baru juga, terus menambah pengalaman juga. Mungkin apa nih pesan dan harapan Bapak untuk kami sebagai siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang? Mungkin pesan saya atau memotivasi sobat-sobat Jubel sekalian,
mulai saat ini, detik ini, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Berlatih, belajar sambil berdoa, siapkan diri adik-adik sekalian, berkompetisi secara sehat, ya. Tidak ada yang namanya masuk akpol itu dengan membayarkan sejumlah duit, ya. Semua dilaksanakan secara transparan, secara jujur nih ya, ya. benar. Betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi adik-adik jangan takut dalam pelaksanaannya, tetap semangat, yakin kalian bisa masuk akpol. Baik, terima kasih Pak. Dan sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini sesuai dengan moto kita yaitu Jubel Inspiratif, mungkin Bapak bisa sharing nih moto hidupnya yang dapat lebih menginspirasi kami semua Pak. Moto hidup seperti tidak ada yang mudah, ya. Tidak ada juga yang tidak mungkin. Semudah apapun pekerjaan yang dilaksanakan, jangan pernah kita menganggap enteng. Begitu juga sesulit apapun pekerjaan yang kita laksanakan, tentu pasti ada solusi jalan keluarnya. Jadi sobat-sobat Jubel, bagi yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, ya, mengikuti penerimaan baik seleksi Akpol, Bintara maupun Tamtama, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kalau itu benar-benar dilaksanakan secara maksimal. Baik Pak, jadi yang penting itu ada niat dan usaha kita ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak telah mengobrol dan sharing-sharing nih mengenai Akademi Kepolisian bersama dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih juga kepada Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.